Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini mengenai pewarnaan bakteri. Minggu lalu karena mati lampu ya, kita lanjutkan. Nah, jadi bakteri itu diwarnai untuk mempermudah kita melihat ketika menggunakan mikroskop. Ya, jadi karena sulit untuk melihat secara langsung. Nah, jadi kita akan bahas mengenai beberapa, terutama mengenai pewarnaan gram. Ya, jadi ada beberapa pewarnaan bakteri ya. Salah satunya yaitu ada sederhana pada pewarnaan negatif, pewarnaan kapsul, dan pewarnaan gram. Ya, ada juga pewarnaan spora seperti itu ya. Nah, kalau pewarnaan sederhana ya jadi cuma satu jenis pewarna yang digunakan ya. Jadi cuma untuk melihat morfologi ya bakterinya seperti apa. Nah, biasanya yang digunakan itu biasanya yang bersifat alkali ya atau basa ya. Nah, jadi biasanya bakteri itu mudah bereaksi dengan pewarnaan sederhana karena sifat sitoplasmanya itu bersifat basa sehingga pewarna yang digunakan juga yang bersifat basa ya atau alkali. Nah, nggak mau next. Ya, jadi bisa dengan pewarnaan sederhana kita bisa melihat bentuk ya dari bakteri ya, mau dia kokus, basil ya, atau spiral ya dan sebagainya. Jadi dapat dibedakan dengan menggunakan pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana ya. Pertama kita ketika mau pewarnaan preparatnya kita bersihkan dulu dengan alkohol. Apa tujuan pembersihan menggunakan alkohol? Febianisa. Apa tujuan pembersihan preparat, gelas preparat ya menggunakan alkohol? Apa? Agar steril, Bu. Steril. Siti Rahma, agar apa? Agar steril, Bu. Oke, Huswatun, agar apa? Iya, agar steril, Bu. Oke. Selain steril, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan. Agak diberi alkohol itu agar tidak terkontaminasi oleh bakteri lain, Bu. Oke, yang lain? Saya, Bu. Silakan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bu. Apa yang tidak diinginkan? Pacar diambil orang. Seperti yang disebutkan tadi, Bu. Seperti yang di ini agar tidak terkontaminasi. Bukannya sudah kita buat laporan pewarnaannya? Sudah kan ya? Apa tujuan membersihkan gelas preparat? Ya. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Tujuannya untuk membersihkan preparat itu supaya yang kita lihat itu adalah sampelnya, Bu. Tidak ada gambar-gambar lain lagi, Bu. Seperti? Seperti misalnya sel darah pada katak itu tempat preparatnya harus bersih supaya selnya itu kelihatan jelas, Bu. Oke, supaya lebih kelihatan jelas ya. Jadi supaya bersih ya. Ya, jadi supaya bersih ya karena apa namanya?
dan benar juga supaya steril ya, tapi lebihnya bersih karena kan kaca itu gampang sekali menempel sesuatu seperti lemak ya atau bekas tangan kalian seperti itu kan ya, kalau kalian pegang mungkin kalian pegang tengahnya misalnya gitu kan ya, jadi kan kacanya jadi berlemak gitu kan ya, jadi biasanya untuk membersihkan kacanya ya. Nah terus harus kita kasih label ya, yang mana yang bagian atas, yang mana yang bagian bawah, nanti kalian sudah naruh bakteri yang mau diamatin, sudah diwarnain, terus nggak tahu posisinya yang mana ya. Terlebih lagi apabila pewarnaannya bertingkat seperti itu ya. Nah, habis itu kita fiksasi ini ya. Oh, belum fiksasi. Kita taruh dulu ya jarum osenya, kasih Aquades ya, baru kita tetes Aquades ya. Setelah tetes Aquades baru kita ambil bakterinya ya. Baru kita ambil bakterinya ya, lalu kita kita ratakan ya. Kenapa perlu diratakan? Ya, supaya jelas kelihatannya ya. Terlihat dia bentuknya satu sel. Kalau kalian amati pewarnaan gram kalian tempo hari itu numpuk-numpuk kan ya. Karena terlalu banyak bakteri yang di preparatnya gitu ya. Jadi cuma terlihat nggak begitu terlihat mereka secara terpisah seperti itu. Ya, lalu kita keringkan ya. Lalu kita keringkan ya, dikeringkan supaya lebih nempel bakterinya ya, sama juga dengan tujuan fiksasi ya. Fiksasi itu dilewatkan di atas api bunsen kan ya, supaya bakterinya mati ya, terus dia lebih nempel dan lebih mengikat warna gitu ya. Lalu kita teteskan metilen blue ya, lalu dikeringkan ya, dikeringkan lalu dicuci dengan air mengalir untuk membuang pelarut yang berlebih tadi ya, supaya kita amati yang nampak hanya bakterinya saja yang sudah menyerap warna. Ini contohnya bakteri Staphylococcus aureus dengan pewarnaan sederhana. Selanjutnya ada pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif ini ya untuk organisme yang sukar diwarnai dengan sederhana. Ya, jadi dia bakterinya tidak diwarnai, tetapi latar belakangnya yang diwarnai ya. Biasanya ya ini adalah Spiroseta ya, sulit untuk diwarnai. Nah, jadi dengan teknik ini kita bisa tahu morfologi dan ukuran sel ya. Metode yang digunakan menggunakan cat nigrosin ya atau tinta Cina. Ya, nih tadi bersihkan preparatnya pakai tisu alkohol, beli label ya, lalu ditetesin nigrosin ya. Nah, lalu letakkan bakterinya di atas nigrosin tadi ya. Nah, lalu diratakan yang dibuat apusan satu arah tadi ya. Lalu dikeringkan dengan cara fiksasi, baru diamati menggunakan mikroskop ya. Selanjutnya ada pewarnaan kapsul. Kemarin kita sudah lihat ya kapsul itu apa ya, kapsul bakteri ya. Nah, jadi kapsul bakteri itu dia berupa apa? Yang diekskresikan ke lingkungannya supaya bakterinya tetap lembab kan seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui bentuk kapsulnya, pewarnaan diferensial ya. Jadi untuk melihat perbedaan antara sel mikroba ya. Nah, pewarnaan ini jadi bukan satu aja ya. Jadi ada beberapa larutan pewarna ya. Jadi pewarnaan diferensial itu ada macam-macam jenisnya ya. Ada pewarnaan gram, pewarnaan spora, ada pewarnaan kapsul, ada pewarnaan flagel ya. Itu kategorinya pewarnaan diferensial ya. Nah, jadi kalau pewarnaan ini menggunakan kristal violet panas ya, lalu larutan tembaga sulfat sebagai pembilas ya. Nah, yang pertama ya tadi bersihkan tetap, lalu diberi label di tepi bawah ya. Nah, kalau di atas kita takutnya kena cat kita ya, jadi akhirnya hilang labelnya seperti itu kan ya. Lalu diletakkan masing-masing bakterinya tadi ya, lalu dikasih nigrosin ya, lalu dihapus ya, lalu ditetesi lagi dengan metilen blue ya, baru diamati gitu. Ini pewarnaan kapsul. Selanjutnya ada pewarnaan gram
Ya, ini pewarnaan gram sudah kita lakukan saat praktikum ya dan sudah buat laporan ya, harusnya sudah lebih paham. Nah, pewarnaan gram ini ya jadi untuk melihat ya untuk membedakan bakteri menjadi dua golongan yaitu gram positif dan gram negatif ya. Nah, jadi siapa penemunya? Itu adalah Hans Christian Gram ya. Nah, jadi dia membedakan antara pneumococcus dan Klebsiella ya. Jadi ada beberapa larutan yang kita gunakan pada proses pewarnaan gram. Yang pertama ada kristal violet, ya. Lalu ada mordan, ya, atau larutan iodin. Tadi sudah ujian ya. Nah, jadi apa fungsi larutan iodin? Sudah tahu jawabannya ya. Ya, untuk mengintenskan, untuk menguatkan warna ya sebagai mordan. Ya. Nah, lalu ada pencuci, ya, ada peluntur. Kita menggunakan alkohol pada saat praktikum ya. Jadi untuk melunturkan pewarna pertama. Ya, jadi kalau dia gram negatif, maka ketika dikasih alkohol warna yang diserapnya akan luntur. Tapi kalau dia gram positif, ketika dikasih alkohol warnanya tetap tidak luntur ya karena dia mengikat warna lebih kuat karena dinding selnya tebal ya, peptidoglikannya tebal. Nah, zat warna kedua ya atau zat penutup kita menggunakan safranin ya, biasanya dia berwarna merah. Makanya gram negatif berwarna merah ya. Nah, jadi ketika kita lunturkan, kita warnai lagi dia dengan merah supaya kita tahu bahwa yang luntur tadi itu ada. Kalau nggak kita warnai, ya kita cuma lihat yang birunya saja, yang luntur tidak terlihat. Nah, bakteri gram negatif itu dia tidak mempertahankan warna ungu tadi ya. Nah, jadi dia akan berwarna pewarna terakhir. Warna terakhir merah seperti itu kan ya. Nah, ciri-cirinya itu apa ya? Dia multilayer ya, berlapis ya, lalu mengandung lemak lebih banyak ya. Nah, jadi dia tidak mengandung asam tekoat ya di lapisan dinding selnya. Dia tahan terhadap senyawa penisilin. Nah, penisilin ini merupakan senyawa antimikroba, ya, antibiotik yang dihasilkan oleh penicillium, ya kan? Nah, jadi berarti dia tahan terhadap antibiotik. Nah, makanya saya sebutkan kemarin biasanya bakteri gram negatif ini cenderung lebih berbahaya dibanding gram positif, karena gram positif gampang kita membunuh gitu ya, membunuhnya gitu ya, menonaktifkannya, menginaktifnya. Lalu sedangkan kalau gram negatif lebih cenderung lebih bandel gitu ya. Nah, pertumbuhannya tidak begitu dihambat oleh zat warna dasar, ya, misalnya kristal violet. Komposisi nutrisi yang dibutuhkan relatif sederhana, ya. Jadi dia nggak butuh yang begitu kompleks makannya, nggak rewel istilahnya gitu ya. Makanya ya udah lebih tahan terus nggak rewel gitu kan ya. Nah, ya tidak resisten terhadap gangguan fisik ya. Jadi gampang rusak dengan gangguan fisik. Nah, resisten terhadap alkali lebih pekat ya, peka terhadap streptomisin ya, toksin yang dibentuk yaitu endotoksin ya. Endotoksin ya, nanti belajar toksin di mana kita ya di semester depan. Ya, toksin itu yang dihasilkan oleh bakteri itu ada dua, ada endotoksin sama eksotoksin. Kalau endotoksin itu biasanya toksinnya itu yaitu dinding selnya, ya ada di bagian dinding selnya. Tapi kalau eksotoksin dia menghasilkan senyawa toksik yang diekskresikannya ke lingkungan. Gitu. Selanjutnya ada bakteri gram positif, ya, bakteri yang mempertahankan zat metil ungu suatu proses pewarnaan gram. Ya, nah jadi biasanya itu tuh dinding selnya lebih tebal gitu ya. Jadi dia lapis tunggal ya, monolayer. Kalau yang gram negatif multi layer. Kebalik ya, kemarin tuh ada yang jawab di forum diskusi, kebalik ya, coba dicek lagi. Ya, dinding selnya mengandung lipid yang lebih normal ya. Komponen utamanya itu merupakan lebih dari 50% ringan ya. Dia mengandung asam tekoat di dinding selnya. Nih, tidak tahan terhadap penisilin ya. Nah, jadi pertumbuhannya itu dapat dihambat secara nyata oleh zat-zat pewarna ungu kristal ya. Jadi bisa mati dengan
penambahan methylene blue seperti itu ya, atau kristal violet. Komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rumit gitu ya, lebih resisten terhadap gangguan fisik karena dia kulitnya tebal kan ya. Nah, jadi dengan gangguan fisik dia lebih tahan. Ya, toksin yang dibentuk bisa berupa eksotoksin atau endotoksin. Ini cara kita melakukan pewarnaan gram ya, masih ingat? Ya, kita bersihkan dulu preparatnya, lalu kita kasih aquades ya. Lalu kita letakkan bakterinya secara aseptis, kita keringkan dengan cara fiksasi. Ya, bisa diulangin Zustri, apa itu tujuan fiksasi? Bisa? Ya, Bu. Bisa diulangi apa itu tujuan fiksasi? Tadi sudah saya jelaskan. Oke, yang lain? Hana, apa tujuan fiksasi Hana? Untuk mengeringkan bakteri agar pewarna dapat menyerap ke dalam bakteri, Bu. Oke, ya. Jadi bagaimana cara melakukan fiksasi, Siti Sofia? Dibakar di atas api bunsen, Bu. Ya, dilewati ya. Ya, bukan dibakar, didiemin ya, dilewatkan di atas api ya. Nah, jadi tujuannya tadi untuk mematikan bakterinya, terus bakterinya lebih lengket di preparatnya sehingga dia lebih cepat, lebih gampang, yang lebih mudah untuk menyerap warna. Nah, lalu kita kasih pewarna pertama, yaitu kristal violet, kita tunggu 1 menit, ya lalu kita cuci dengan air mengalir. Kalau tonton video kemarin ya, jadi diajarinnya cara nyuci kan ya, jadi dibilangnya harus dengan benar nyucinya. Lalu kita tetesi Lugol tadi. Lugol tadi fungsinya apa Dian? Dian Zahirah. Apa fungsinya Lugol? Gracella apa fungsinya Lugol? Tadi ujian. Ahmad Reski, apa tadi fungsi Lugol? Ingat? Sebagai pewarna kan, Bu? Iya, apa fungsinya sebagai pewarna itu? Ada fungsinya. Kalau yang pewarna kita punya kristal violet sama safranin. Kalau Lugol apa fungsinya? Tadi ujian jawab apa? Menguatkan warna. Menguatkan warna ya, sebagai mordan ya atau penguat warna ya. Udah supaya warna yang kita kasih tadi itu lebih cas seperti itu ya, lebih kuat gitu ya. Lalu kita cuci lagi Lugolnya. Lalu kita tetesi alkohol. Alkoholnya jangan kelamaan naruh alkohol. Kalau alkoholnya taruh di secara lama, bakteri yang tadi sudah nyerap si kristal violet pun bisa luntur. Ya, maka kalau kalian perhatikan, ya khusus alkohol itu didiamkannya cuma 30 detik. Ya. Nah, lalu kita cuci dengan air mengalir, lalu dikeringkan, lalu kita tetesin safranin. Nah, safraninnya lebih lama, gitu kan ya. Lebih lama supaya yang gram negatif sudah mengikatnya dengan sempurna, gitu ya. Karena kalau cuma sebentar, nanti ada yang belum mengikat warnanya. Lalu dicuci, lalu kita amati dengan mikroskop. Nah, jadi ketika diwarnai ya, nah yang positif dia menyerap warna ya sehingga dia menyerap warna pertama sehingga dia berwarna ungu. Nah, ketika dia dicuci dia enggak yang negatif tercuci, yang positif tidak tercuci. Ya. Nah, makanya yang negatif dia menyerap warna terakhir ya. Biasanya kita gunakan safranin atau bisa kita gunakan fusin ya. Jadi dia berwarna merah gitu. Ya. Ini gram positif ya, warna biru ungu, lalu gram negatif ya berwarna merah seperti itu.
Nah, ini dia bentuk apa namanya dinding sel dari bakteri ya, gram positif ya. Nah, itu peptidoglikannya bisa kalian lihat ya. Tebal ya yang di gram positif ya. Nah, peptidoglikan inilah yang tadi menyerap si warna tadi ya. Ya, materi kita hari ini yaitu mengenai ekologi dan syarat tumbuh mikroba. Ya, kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, biasanya ekologi ini ya kita sebut juga dengan istilah lingkungan kan ya. Nah, kita sebut juga dengan istilah faktor intrinsik dan ekstrinsik pertumbuhan mikroba. Nah, kalau faktor intrinsik itu berarti dari dalam, ya. Ekstrinsik berarti dari luar lingkungannya, ya. Nah, intrinsik ya biasanya itu adalah jaringan tanamannya, ya. Jaringan tanamannya. Nah, atau di tempat pertumbuhan mikrobanya tadi, ya. Apa itu? Yaitu adalah pH, ada AW, ada EH, ada nutrisi, ada antimikroba, sama ada biological structures. Ya, kita lihat satu-satu. Ya. Nah, yang pertama kita punya pH. Apa itu pH? Anita? Anita, apa itu pH? Ya, Bu. Apa pH? Derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat kesamaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Iya, ya, baca contekan ya, cek di Google ya, makanya bacanya kesamaan ya, bukan keasaman ya. Ya, makanya bacanya kebiasaan bukan kebasaan ya. Oke, ya. Nah, jadi Mita, yang asam itu pH berapa, Mita? Iya, Bu. Asam itu pH berapa? Di bawah 7, Bu. Kalau 7 netral, Bu. Oke, yang basah? Basah di atas 7, Bu. Oke. Yang pH rendah itu ionnya yang banyak apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, kok belum tahu? Sudah tahu tapi lupa, beda Bu. Belum sama sudah itu beda. Ya, Bu, lupa. Jadi siapa yang ngasih keasaman tadi itu? Ayo ingat. Ion H+ dah, Bu. Iya. H+ lebih banyak. Itu nanya atau jawab? Ion H+ enggak, Bu? Jawab, Bu. Iya, ion H+ yang banyak makanya dia asam, ya. Nah, beda asam kuat sama asam lemah. Kalau asam kuat dia terionisasi sempurna, ya. Nah, ini kita ngomongin tadi tempat dia hidup. Nah, tempat dia hidup tadi mikroba di mana? Di tumbuhan atau di hewan. Ya. Di tanah atau di mana gitu tempat dia hidup. Nah, jadi pH-nya ini kita punya contoh misalnya sayuran, buah-buahan gitu ya, daging ya, seperti itu ya. Bayangkan ya. Nah, jadi mikroba ini dia memiliki pH yang untuk tumbuhnya itu ada optimalnya. Ya. Nah, setiap mikroba itu memiliki pH yang berbeda-beda supaya dia bisa tumbuh optimal. Nah, bakteri ini biasanya itu dia lebih rewel kalau berhubungan dengan pH. Makanya kalau kalian punya makanan atau minuman asam itu biasanya pertama dirusak sama kapang atau kamir. Ya. Nah, karena kapang atau kamir itu tingkat
range ketahanan pH-nya itu lebih luas. Nah, sedangkan bakteri patogen itu lebih rewel daripada bakteri lainnya. Nah, sehingga jadi kalau kita mau mengawetkan makanan, cukup dengan menurunkan pH-nya saja sudah cukup baik seperti itu ya, cukup tahan. Nah, berdasarkan pH optimum ketahanan mikroba untuk tumbuh itu ada 3, dibagikan 3 kelompok. Pertama ada asidofil, ada netral, neutropil biasanya, atau ada alkalifil. Ya, asidofil ini berarti dia optimal. Beda ya, maksimal, minimum, optimal. Beda ya. Maksimal itu dia bisa menahan berapa, tapi pertumbuhannya tidak optimal. Ya. Nah, minimum berapa yang bisa ditanggulanginya, tapi dia tidak optimal, ya. Nah, jadi kalau dia optimalnya pada pH asam itu kita sebut dengan mikroba golongan asidofil. Nah, kalau dia tumbuh optimalnya dengan pH netral ya, pH normal, maka dia disebut dengan neutrofil ya. Dan apabila dia tumbuh optimal ya dengan pH basa, berarti dia alkalifil. Alkali ini basa ya. Nah, next, kenapa dia perlu pH optimum ya? Ingat ya, mikroorganisme kan butuh tumbuh kembang dibantu juga dengan enzim seperti itu ya, dan ada protein juga di situ. Nah, jadi pH ini mempengaruhi sistem pertumbuhannya, baik itu respirasi dan lain-lainnya, sistem enzimnya ya, transportasinya ya. pH rendah bisa mendenaturasi protein, bisa merusak protein kan ya, sedangkan enzim itu protein kan ya. Nah, dinding selnya juga ada protein kan ya. Nah, jadi sangat berhubungan sekali dengan pH seperti itu ya. Oke, next ini ada beberapa ya range ya pertumbuhan mikroorganisme untuk beberapa foodborne organism, beberapa mikroorganisme penyebab penyakit pada pangan ya. Mold, apa itu mold? Masih ingat nggak? Apa itu mold? Kapang, Bu. Kapang. Kapang. Yeast, apa itu yeast? Khamir. Ragi. Bu. Ya, ragi atau khamir, ya, kapang, khamir. Nah, jadi tengok ya, kapang itu lebih luas range-nya, ya, range ketahanan dari pH-nya, pertumbuhannya, ya. Nah, jadi dia bisa mau pH sangat rendah pun atau mau pH sudah cukup tinggi, dia masih bisa tumbuh di situ. Lalu yeast masih cukup luas juga, ya. Lalu di bawahnya diikuti dengan beberapa bakteri penyebab penyakit pada makanan. Ada salmonella, ada acetobacter. Acetobacter ini ada juga yang baik ya untuk membuat nata ya, kalau nggak salah. Lalu ada Listeria Yersinia, ya, Yersinia ini bakteri patogen. Lalu ada E. coli. E. coli sebenarnya tidak bakteri patogen, hanya beberapa strain yang patogen. Nah, lalu ada Clostridium botulinum, itu adalah bakteri bakteri standar pada proses sterilisasi. Jadi sterilisasi itu kita tujuannya kenapa 121 itu untuk membunuh Clostridium botulinum. Ya, Clostridium botulinum itu tahan suhu tinggi dan bisa membuat spora. Ya, dia bisa menghasilkan neurotoksin yang bersifat mematikan. Ya, dia menghasilkan racun, tapi racunnya digunakan sama dokter untuk kecantikan, ya, botox, ya, untuk botox itu pakai toksin dari Clostridium botulinum. Makanya kan dia kan mempengaruhi saraf kan ya, makanya orang yang disuntik botox sarafnya kaku, dia nggak bisa bergerak-gerak gitu, kaku, nggak bisa senyum-senyum dengan lentur karena sarafnya
permainkan. Nah, selanjutnya ada Bacillus cereus tadi ya, kalau mau ketemu basiin aja nasi. Jadi kalau yang kelengket, nah itu Bacillus cereus, dia bisa menghasilkan spora. Nah, lalu ada Campylobacter, lalu ada Shigella. Shigella ini teman sama Salmonella ya. Lalu ada Vibrio parahemolyticus, lalu ada Vibrio cholera, dan ada Clostridium perfringens. Ya, jadi semua rentangnya ya, khusus yang bakteri ini di rata-rata dari 5 sampai 8 gitu ya. Nah, ini ada beberapa tanda buah dan sayur dan perkiraan pH-nya. Ya, jadi kalau misalnya lime ya, jeruk nipis ya, itu pH-nya rendah ya, sampai 2 ya. Nah, tapi ingat kita masih bisa minum, masih bisa kita cicipin karena dia bersifat asam lemah ya. Kalau bersifat asam kuat, berlonyot itu ya. Nah, lalu ada grapefruit ya. Grapefruit ini bukan grapes ya. Grapefruit itu kayak jeruk ya. Nah, lalu ada sayuran, ada brokoli, ada Brussels sprout ya. Brussels sprout itu kayak kol kecil-kecil gitu ya. Kisaran pH-nya menjelang netral seperti itu ya. Nah, jadi dengan kita mengetahui dia pH berapa bahan kita, pH berapa kriteria yang dia inginkan gitu kan ya. Jadi kita bisa memantau ya untuk mencegah pertumbuhannya atau ingin menumbuhkannya. Seperti itu ya. Makanya kita harus paham mengenai kriterianya yang dia inginkan. Seperti itu. Ya, misalnya kalian mau mengisolasi salmonella. Nah, salmonella itu biasanya dia senangnya pH 4 seperti itu kan ya. Nah, tapi berarti media yang kalian gunakan harus memiliki pH di rentang yang disukainya. Nah, makanya untuk setiap pertumbuhan bakteri spesifik itu memiliki media spesifik juga gitu ya. Oke, ini ada beberapa dairy product ya, produk dari susu, ada meat and poultry ya, daging dan unggas, lalu ada fish dan shellfish ya, ikan dan kerang-kerangan ya. Jadi kisaran pH-nya ya. Jadi kalau misalnya daging-dagingan seperti ini nih, pH-nya cenderung lebih netral ya, 5, 6, 7 seperti itu. Ya, makanya lebih cepat rusak pH-nya. Disukai sama mikroorganisme, isinya, nutrisinya kaya nutrisi, ya makanya jadi daging, ikan lebih cepat busuk daripada sayur, ya. Air bebasnya tinggi lagi, nanti ada masalah AOW, ya. Selanjutnya ada AOW, ya tadi air bebas ya sudah saya sebutkan. Nah, jadi banyaknya air bebas yang dapat digunakan. Ya, jadi tidak semua air yang terdapat pada pangan itu bisa digunakan oleh mikroba. Ya, nanti di kimia pangan ketemu dengan subbab air, ya, jenis-jenis air. Ya, nah lalu aktivitas air ini ya biasanya itu merupakan rasio antara tekanan uap air ya dalam bahan dengan tekanan uap air murni ya pada suhu yang sama. Ya, nah. AW sama dengan P per P0, di mana P sama dengan tekanan uap larutan, dan P0 adalah tekanan uap pelarut, ya biasanya air. Itulah kita menemukan nilai AW. Nah, nilai AW ini biasanya berkisar 0 sampai 1. Ya. Nah, jadi secara umum biasanya bakteri tadi ya, dia memiliki nilai AW yang lebih tinggi untuk tumbuh dibandingkan fungi. Nah, makanya tepung-tepungan tadi ya dirusak sama kapang. Ya. Bukan bakteri. Ya, bulukan dia kan. Makanya kue-kue yang kering misalnya brownies seperti itu ya. Kalau kalian telat sedikit makan gitu kan ya, didiamkan berapa hari, atasnya sudah bulukan ya. Kalau bulukan seperti itu putih-putih gitu ya, berwarna gitu ya, itu udah pasti kapang atau khamir. Nah, tapi kalau bakteri cenderung biasanya kalau dia merusak sesuatu itu jadi berlendir seperti itu. Nah, biasanya mereka gantian makannya.
sudah dimakan sama kapang, dipecah-pecahnya seperti itu, AW-nya sudah naik jadinya gitu kan ya, barulah tumbuh bakteri ya, mereka gantian merusaknya. Ya. Nah, bakteri gram negatif, nah biasanya membutuhkan AW yang lebih tinggi dibandingkan bakteri gram positif ya. Nah, sebagian besar bakteri pembusuk, nah tidak tumbuh pada AW di bawah 0,91 ya. Nah, jadi sedangkan sebagian besar kapang pembusuk itu dapat tumbuh pada AW rendah ya di bawah 0,8. Bakteri penyebab keracunan makanan ya seperti Staphylococcus aureus itu yang ada di tangan kalian bisa menghasilkan toksin, itu tumbuh pada 0,6 AW-nya. Nah, kalau Clostridium botulinum ya, Clostridium botulinum tadi ada di mana? Nadia, contohnya? Clostridium botulinum itu tadi contohnya ada di mana? Ya, botox itu toksinnya. Dia ada di mana? Ya, makanan kaleng. Bukan sayang. Bakterinya. Ya, itu bakteri penanda untuk kecukupan panas. Ya, jadi kecukupan panas kita selesai sterilisasi, berarti kita sudah membebaskan produk kita dari Clostridium botulinum. Ya, jadi biasanya itu bakteri sasaran pada proses sterilisasi komersil pada produk kalengan. Ya. Jadi kalau produk kalengan kalian sudah gembung, itu udah positif ada Clostridium botulinumnya, jangan dimakan, nggak boleh ya. Nah, hanya kapang dan kamir yang memiliki range pH dan AW yang lebih besar dibandingkan dengan bakteri ya. Jadi kapang kamir itu lebih bandel ya daripada bakteri. Nah, efek umum apabila AW media lebih rendah daripada AW optimum, nah ini ya, jadi dia bisa meningkatkan panjangnya fase lag pertumbuhan bakteri ya. Next week kita cek kurva pertumbuhan mikroba ya. Kurva pertumbuhan mikroba itu ada pertama fase lag ya atau fase adaptasi, lalu ada fase log pertumbuhan cepat, lalu ada stasioner pertumbuhan tetap, dan ada fase kematian. Ya, nah jadi ketika AW-nya lebih rendah, dia fase lag-nya ya masa adaptasinya itu jadi lebih lama. Misalnya dia beradaptasi ketika menumbuhkan pada mikroba biasa, pada media biasa, misalnya dia butuh adaptasi 8 jam. Tapi ketika AW-nya kita turunkan, ya, berarti adaptasinya itu misalnya bisa jadi 12 jam atau mungkin 16 jam. Nah, jadi pada saat dan menurunkan kecepatan pertumbuhannya juga, ya, dan akhir populasinya. Jadi sangat berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan. Nah, hal ini terjadi akibat efek yang merugikan dari rendahnya AW. Nah, maka akan menurunkan semua aktivitas metabolik. Ya, karena kan semua reaksi di dalam tubuh itu ya di dalam sel ya itu membutuhkan air kan ya. Jadi ketika airnya berkurang atau tidak tidak mencukupi, maka proses metabolik di dalam sel bakteri tadi akan terhambat seperti itu. Nah, ini adalah beberapa AW ya untuk beberapa jenis mikroorganisme yang penting pada pangan. Ya. Nah, jadi ada grupnya. Kalau grupnya itu adalah bakteri pembusuk, kamir pembusuk, ragi pembusuk. Lalu untuk grupnya ya ada halofilik, ada serofilik, ada osmofilik. Nah, untuk spesifiknya ya boleh kita lihat yang sebelah kiri ya ini rata-rata dia memerlukan AW yang tinggi. Ya, ada Clostridium, ada Pseudomonas ya, ada Enterobacter ya, lalu ada Candida. Nah, di sini ya ada yang cukup rendah AW-nya itu adalah ini. Ya, kita punya Saccharomycetes ya, lalu ini Penicillium, Patulinum ya. Ada Aspergillus juga. Oke. Ini adalah
AW ya, dan beberapa bakteri yang bisa menyerang beberapa jenis pangan. Nah, kita punya AW sekitar 1 sampai 95. Siapa di sini jenis pangannya itu biasanya adalah fresh food ya, yang highly perishable ya, yang mudah rusak. Ya, lalu ada canned fruit ya, ada buah kaleng, ya, lalu ada sayur, daging, ikan dan susu. Lalu ada cooked sosis ya, sosis and bread ya, dan roti juga. Lalu bakteri yang menyerang ya umumnya adalah Escherichia ya, Klebsiella, lalu Pseudomonas, ada Shigella, lalu ada yeast juga di sini. Nah, menurun AW-nya siapa di sini? Ada keju, lalu ada fruit concentrat ya. Nah, ada cure meat ya, cure meat, daging yang di-curing. Nah, lalu ada 0,91 sampai 0,87. Ya, lalu ini ada contohnya salami ya, fermented sausage ya, lalu ada sponge cake ya, ada margarin. Nah, di sini sudah ragi ya, ragi yang merusak. Nah, di 0,87 itu ada fruit concentrat ya, lalu ada chocolate syrup, maple fruit syrup ya. Nah, di sini sudah mold ya, sudah kapang. Lalu ini ada halophilic bacteria ya. Nah, ada jam, marmalade, sejenis jam juga, selai ya, marmalade. Lalu ada marshmallow. Semakin turun. Nah, ketika dia udah 0,5 ini sudah no microbial proliferation. Ya, jadi sudah pertumbuhan mikrobanya sudah tidak ada. Ya, siapa di sini yang biasanya kadar airnya 12% ke bawah? Ya, ada pasta. Nah, jadi pasta itu kan kering. Jadi selagi dia kering, itu dia tidak ditumbuhi oleh mikroba. Nah, jadi tergantung lagi dengan penyimpanannya. Nah, ya, ini lalu ada egg powder ya, tepung telur ya, telur yang ditepungkan ya. Ini kadar airnya 5%. Ya, lalu ada cookies, cracker, bread ya, lalu 3 sampai 5%. Jadi ketika kalian menyimpan dia dalam kondisi aseptis misalnya ya, dia kering baru masak gitu kan, simpan di ruangan kedap, ketika sudah dingin gitu kan ya. Umur simpannya jadi lebih panjang karena dia kering ya, dan belum dipegang-pegang. Nah, terus kenapa cookies kita cepat basi gitu, atau katakan kapangan gitu ya, karena kan kita buka tutup seperti itu ya. Biasanya kalau cookies itu kerusakannya karena ketengikan ya, karena lemaknya gitu yang rusak gitu. Next, kita punya potensial oksidasi reduksi ya. Jadi dapat diartikan sebagai kemampuan substrat untuk melepaskan atau menangkap elektron ya. Nah, biasanya ini kita ngukurnya pakai alat ya. Jadi ada satuannya milivolt gitu ya. Jadi kalau dia kehilangan elektron ya, maka substrat kan akan teroksidasi. Ya, reaksi redoks ya. Nah, sedangkan kalau substratnya bertambah elektronnya, maka dia tereduksi. Nah, jadi itu juga mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, senyawa yang dapat dioksidasi dengan mudah, maka potensial elektriknya makin positif, ya, dan sebaliknya. Potensial oksidasi reduksi disimpulkan dengan EH. Mikroba aerob ya adalah mikroba yang membutuhkan oksigen kan. Nah, jadi dia membutuhkan EH-nya positif ya, sehingga substratnya dalam kondisi teroksidasi. Nah, sedangkan kalau anaerob dia tidak membutuhkan oksigen atau tidak bisa hidup dengan oksigen ya. Jadi dia membutuhkan EH-nya yang tereduksi. Ya, jadi mikroba anaerob itu EH-nya tereduksi. Nah, biasanya beberapa bakteri yaitu memerlukan kondisi reduksi untuk permulaan dia bertumbuh gitu kan ya. Sedangkan yang lain ada juga yang perlu EH positif ya. Kalau yang EH-nya reduksi tadi ya negatif ya, itu ada contohnya Clostridium
ya. Kalau yang positif ada bacillus, ya. Selanjutnya adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini berhubungan dengan kandungan airnya. Ya, jadi airnya itu konsentrasinya itu dia merupakan larutan hipertonis atau hipotonis. Ya, kalau dia hipertonis, ya misalnya kandungan garamnya tinggi, ya maka sel tadi akan plasmolisis, yaitu terkelupasnya membran sitoplasma, ya akibat mengkerutnya sitoplasma. Ya, nah sedangkan kalau larutannya di luar hipotonis, ya maka sel mikrobanya akan plasmoptisa, yaitu pecah karena cairannya masuk ke dalam sel. Ya, jadi kan dia ingin menyeimbangkan antara kondisi di luar sel sama di dalam sel, gitu. Ya, makanya saya tuh selalu nyontohin tekanan osmotik ini dengan sayuran atau buahan yang kita rendam dengan garam atau gula. Ya. Misalnya kalian hari ini ngupas kedondong, saya selalu ngasih contoh kedondong. Kalian mau buat manisan, kalian kasih gula tanpa kasih air, ya. Kalian aduk kedondongnya di dalam toples, ya. Kedondongnya mungkin setengah toples dikasih gula, ya, misalnya 10 sendok seperti itu. Next day ada air, ya. Airnya keluar dari mana? Airnya keluar dari sel, karena di luar sel larutannya hipertonis, lebih tinggi daripada di dalam sel, sehingga keluar dia. Kalau yang hipotonis juga demikian, ya, pecah dia ke dalam apa? Karena selnya membengkak, ya. Nah, jadi berdasarkan tekanan osmosenya, ya, jadi dikelompokkan dia menjadi beberapa jenis mikroorganisme. Ada mikroba yang osmofil, yaitu mikroba yang dapat tumbuh pada kadar gula tinggi. Lalu ada mikroba halofil, ya, jadi pada garamnya tinggi. Lalu ada yang halodurik. Jadi dia dapat tahan, ya, tidak mati, ya, tetapi tidak dapat tumbuh. Ya, jadi kalau garamnya tinggi gitu ya. Makanya salah satu teknik mengawetkan makanan, ya, itu yang sudah lama, yang tradisional itu adalah dengan membuat larutan hipertonis, ya. Mau itu garam ataupun gula. Ya, jadi makanya kalau mengawetkan dengan teknik buat manisan, buat asinan gitu ya. Karena bisa mati mikroba di situ, jadi makanannya jadi awet, ya. Itu prinsipnya. Next ada nutrien konten, ya. Nutrien konten ini nutrisi kan ya. Jadi karena dia perlu tumbuh, perlu makan kan ya. Apa yang diperlukan mikroba untuk makan? Sama dengan yang kamu makan. Makanya yang kamu makan bisa juga dirusak sama mikroorganisme. Ya. Kamu suka makan enak, mereka juga suka makan enak. Ya. Air, sumber energi, sumber nitrogen, vitamin dan faktor pertumbuhan, lalu ada mineral. Ya, itu adalah beberapa poin yang dibutuhkan. Sama kita, ya. Makanya jadi makanan kamu ya makanan mikroba juga. Yang pertama kita punya air. Air dibutuhkan semua makhluk hidup ya. Nah, jadi supaya bisa berjalan reaksi kimia di dalam tubuhnya, dia butuh air. Nah, berdasarkan kebutuhan air, itu biasanya kapang lagi yang paling bandel, dia nggak perlu air banyak-banyak. Ya. Nah, lalu diikuti oleh gram negatif, dia nggak perlu air banyak-banyak gram negatif, lalu ada kamir, baru gram positif. Ya. Untuk sumber energi, ya sumber energi itu biasanya dia memanfaatkan gula atau asam amino, ya. Nah, jadi beberapa mikroorganisme itu dia mampu memanfaatkan karbohidrat kompleks seperti pati atau selulosa, ya. Sholatnya telat 10 menit nggak apa-apa ya. Kalau yang mau sholat masjid sekarang silahkan ditinggalkan aja, yang penting udah absen. Ya. Nah,
beberapa mikroorganisme mampu memanfaatkan karbohidrat kompleks tadi seperti pati atau selulosa ya. Jadi dia menguraikannya tadi, menguraikannya si karbohidrat kompleks tadi menjadi gula sederhana. Contohnya apa? Seperti kalian buat tape, ya. Tape itu kan karbohidrat kompleks ubinya, ya. Jadi kalau dia berupa karbohidrat kompleks itu rasanya nggak manis kan kalau makan ubi. Nah, tapi ketika sudah dijadikan tape jadi manis kan karena sudah dirombak sama ragi tapenya tadi menjadi gula sederhana. Ya, nah lemak juga bisa dijadikan sumber energi, ya, tapi sedikit cuman mikroba yang memanfaatkan lemak tadi, ya. Nitrogen ya biasanya itu dimanfaatkan dengan dari sumber asam amino, ya. Nah jadi biasanya ya kan protein senyawa sederhananya asam amino ya. Jadi apa namanya, kalau dia butuhnya asam amino biasanya dirombaknya dulu ya. Nah, pada umumnya senyawa sederhana seperti asam amino itu bisa langsung dimanfaatkan ya, akan langsung digunakan oleh hampir semua mikroorganisme ya. Lalu ada vitamin dan faktor pertumbuhan. Ya, jadi mikroorganisme itu mungkin membutuhkan vitamin B ya, jadi butuh dia faktor tumbuh ya. Nah, tidak semua ya mikroorganisme itu dapat menghasilkan vitamin B ya. Jadi dia butuh dari makanannya. Nah, biasanya bakteri gram positif itu yang paling tidak dapat mensintesis vitamin B ya. Jadi karena itu vitamin B-nya itu harus ada di medianya. Itu tadi untuk pemilihan medianya juga kita harus tahu siapa yang mau kita tumbuhkan, apa kebutuhannya, harus tersedia di media pertumbuhannya. Bakteri gram negatif ya dan kapang ya, jadi dia mampu hampir mensintetis hampir semua kebutuhan vitaminnya. Ya, jadi biasanya itu kelompok ini mungkin ditemukan tumbuh pada makanan yang rendah. Ya, jadi kalau rendah vitamin B-nya kemungkinan hidup dia ada karena dia bisa mensintesisnya sendiri. Nah, biasanya kandungan vitamin B pada buah itu lebih rendah daripada daging. Nah, makanya jadi buah itu lebih rendah gitu kan ya, pH-nya lebih rendah, ya, EH-nya positif gitu kan ya. Jadi maka buah-buahan itu lebih disebabkan busuknya itu karena kapang daripada bakteri, ya. Makanya kalau buah-buahan itu biasanya dirusaknya sama kapang. Nah, tapi kalau daging udah pasti bakteri, ya. Bau langsung ya. Next ada antimikroba ya. Antimikroba ini siapa yang menghasilkannya? Jadi bahan pangan itu alami dia menghasilkan antimikroba ya. Jadi biasanya terutama tanaman. Untuk apa? Untuk mempertahankan dirinya dari serangan hama penyakit gitu. Ya, secara alami seluruh tumbuhan itu punya senyawa antimikroba. Tapi kandungannya aja banyak sedikitnya yang berbeda seperti itu ya. Nah, lalu ini ada beberapa contoh ya senyawa antimikroba pada tanaman. Ada eugenol pada cengkeh, ada alisin pada bawang putih ya, ada sinamaldehid pada kayu manis, ya, eugenol juga ada ya. Ada laktoferin ya, laktoferin pada susu segar. Jadi susu itu juga punya senyawa antimikrobanya secara alami untuk mencegah dia cepat busuk gitu ya. Tapi kenyataannya karena nutrisinya tinggi ya, jadi lebih cenderung cepat rusak juga. Jadi tidak bisa mengawetkan lama banget gitu ya. Ada lisozim, nah lalu ada teh gitu ya. Next punya struktur biologis. Nah jadi struktur biologis pada produk itu juga mempengaruhi kecepatan dia rusak. Nah, seperti sayuran pasti lebih cepat rusak daripada buah-buahan yang berkulit ya.
Nah, karena kulitnya juga mempengaruhi dia lebih terlindungi, ya. Nah, jadi struktur biologis yang membantu untuk mengawetkan tadi ya ada kulit buah, cangkang telur, kulit biji gitu ya. Nah, jadi semakin tebal itu dia semakin cenderung lebih tahan ya. Nah, jadi semakin tebal, semakin terlindungi dari mikroba pembusuk ya. Nah, itu adalah faktor intrinsik ya dari tempat dia tumbuh. Selanjutnya faktor ekstrinsik berarti dari lingkungannya. Apa yang ada di lingkungan kita saat ini? Ada apa? Ya. Suhu. Iya, suhu terus apa lagi? Kelembaban, Bu. Iya, suhu kelembaban, terus apa lagi? Udara. Ya. Nah, jadi oke, kita cepat ya. Ada suhu penyimpanan, ada kelembaban, lalu ada gas. Ya, yang pertama kita punya suhu, yang terakhir ada keberadaan mikroba lain ya, tetangganya gitu ya. Nah, yang pertama kita punya suhu penyimpanan. Nah, suhu penyimpanan ya, jadi ada optimumnya ya, lalu ada optimumnya, ada maksimum, ada minimum ya. Nah, jadi berdasarkan pertumbuhannya ya, jadi ada dibagi jadi 3 golongan, yaitu psikotropik, mesofilik, dan termofilik. Psikotropik ini optimumnya 20 sampai 30. Di bawah 20 bisa tumbuh. Mesofilik ya. Kita golongan yang mana? Selaku manusia bukan selaku bakteri. Kita yang mesofilik ya. Ya, jadi kita optimumnya itu enggak ya, malah kita psikotropik ya kita suhu optimum kita kan paling 24 gitu ya. Sekarang berapa suhu hari ini ya? Kalau suhu itu ada suhu secara alat sama ada suhu terasa sekarang ya. Nah, jadi misalnya gini, siapa yang mempengaruhi suhu terasa untuk kita manusia? Biasanya udara gitu ya, angin gitu kan ya. Nah, jadi biasanya suhu sekarang misalnya 28 tapi terasa seperti 32 gitu ya. Nah, dia bisa tumbuh di bawah 20 derajat tapi tidak optimum, itu adalah psikotropik. Ya, contohnya siapa di situ? Mikroba di refrigerator. Ya, jadi kalian sudah suhu rendah kan kalian taruh gitu kan ya. Masih ada mikroba yang tumbuh, masih ada. Tapi mungkin tidak optimum, makanya makanan di kulkas lebih lama busuknya daripada di suhu ruang seperti itu kan ya. Karena menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, jadi contohnya ada yang psikotropik, ya, ada ini, ya, ada lactobacillus, ya, Shewwanella, ada Enterococcus. Nah, biasanya ini golongan yang psikotropik ini dia masih tumbuh pada refrigerator, ya. Jadi inilah yang bertanggung jawab kalau misalnya ada makanan yang rusak di refri, ya. Contoh yang termofilik ya, tahan panas, Clostridium tadi, makanya dia itu adalah bakteri sasaran pada proses sterilisasi komersial. Ya, lalu ada Bacillus ya. Nah, bakteri yang tahan panas ini adalah bakteri yang menjadi perhatian ketika pengalengan. Nah, kapang dia range suhunya itu lebih besar daripada bakteri. Ya. Nah, jadi ini yang menjelaskan kalau kita disimpan di kulkas masih ditumbuhi kapang. Ya, siapa yang bandel tadi ini? Ada Aspergillus ya. Nah, jadi bisa kita temukan di eggs ya, di beef dan fruit. Nah, yeast ya, yeast khamir ya. Jadi biasanya dia tumbuh di antara psikotropik dan mesofilik ya. Jadi but generally not within the thermophilic range ya. Jadi di thermofilik dia nggak tumbuh. Ada kelembaban relatif. Kelembaban relatif ini kita sebut dengan RH, relative humidity. Ya, jadi biasanya untuk menggambarkan uap air yang ada di udara, ya, dalam uap air yang dalam fase gas seperti itu. Nah, jadi itu dia merupakan rasio antara tekanan uap parsial air ya terhadap uap jenuh pada suhu tersebut ya. Nah, makanya ketika
kalian pernah nggak merasa panas, gerah seperti itu ya? Gerah itu beda dengan panas kering. Kalau gerah itu berarti uap air di udara sudah jenuh, makanya ada yang bilang, panas nih nanti mau hujan, seperti itu ya. Karena ketika air jenuh, kalau udah jenuh berarti turun hujannya kan. Nah, jadi kelembaban relatif itu di udara ya. Jadi berhubungan sekali dengan AW. Contohnya saya punya makanan yang AW-nya rendah. Siapa? Kerupuk. Ya, kerupuk kering kan ya? AW-nya rendah kan ya? Awet itu kerupuk. Kerupuk itu biasanya kerusakannya itu karena lempem ya, sama tengi, oksidasi lemak karena penggorengan. Nah, kerupuk tadi kamu lupa nutup. Apa yang terjadi kalau lupa nutup? Lempem. Kenapa dia lempem? Karena dia menyerap uap air yang ada di udara. Ya, uap air yang di udara. Kapan dia berhenti menyerapnya? Ketika sudah terjadi kesetimbangan antara RH di lingkungan dan AW di dalam bahan. Ya, nah itu kita sebut dengan titik equilibrium, titik kesetimbangan. Nah, jadi kalau makanan yang ber-AW rendah kita simpan pada lingkungan yang RH tinggi, maka jadi makanan tadi itu akan menyerap uap air di udara sehingga sehingga dia mencapai titik equilibrium. Sama contohnya seperti kalian menyimpan sayuran, ya, sayuran di ruangan. Jadi kering kan, apalagi kalau kalian beli di pasar. Ya, RH-nya itu tinggi panas misalnya harinya, lalu AW produknya tinggi gitu kan ya. Jadi maka dia akan mencapai titik equilibrium ya. Nah, RH juga memiliki hubungan dengan suhu penyimpanan ya. Jadi agar makanan tidak ditumbuhi mikroba, maka makanan disimpan pada suhu rendah. Maka RH lingkungan harus tinggi kalau suhunya rendah. Nah, dan sebaliknya. Nah, inilah yang pada prinsip di kulkas. Nah, di mana suhu refrigerator rendah sedangkan RH-nya tinggi. Makanya iklannya sekarang di kulkas-kulkas. Kulkas kami mempertahankan kesegaran makanan Anda lebih lama. Ya kan? Nah, jadi sayur kalau dimasukkan ke kulkas kami tidak mudah layu, dia bilang. Ya kan? Nah, karena dia suhunya rendah dan RH-nya tinggi, gitu ya. Lalu ada komposisi dan konsentrasi gas di udara, ya. Biasanya ini bisa kita, tolong di-mute ya. Bisa kita gunakan untuk teknik pengemasan, ya. Nah, bakteri, mikroba dia membutuhkan udara yang sesuai, begitu ya. Jadi kita modifikasi dengan teknik pengemasan. Ya. Apa contohnya modified atmosphere packaging? Ya, modifikasi ya atmosfer ya pengemasan. Ya, pengemasan dengan modifikasi atmosfer. Nah, jadi gas CO2 ini diketahui dapat menghambat pembusukan oleh jamur pada buah-buahan. Jadi makanya buah-buahan tadi diplastikin. Ya, diplastikin. Nah, hasil respirasi apa? CO2 ya dan H2O kan ya. Nah, jadi ketika dia diplastikin, tanaman ketika dipanen itu kan nggak mati, dia masih tumbuh, masih hidup. Nah, jadi mereka masih berespirasi. Jadi ketika kamu plastikin, nah kedap di situ, tidak ada udara masuk. Nah, udara di dalamnya, oksigennya akan termodifikasi secara alami. Jadi gas-gas CO2 yang diproduksinya, gitu kan ya. Nah, jadi makanya jadi lebih awet ya buah-buahannya. Nah, lalu ada ozon bisa kita pakai ya. Bisa preservasi itu maksudnya mengawetkan ya. Nah, jadi bisa menghambat pertumbuhan mikroba, pembusuk tertentu. Nah, tapi dia tidak tahan pada produk yang tinggi lemak karena bisa mengakibatkan oksidasi pada lemak. Jadi dia menyebabkan ketengikan. Ya. Nah, selain punya MAP, nanti belajar juga lagi di teknologi pengemasan, ada MAP cuman ya.
MAP kalau untuk produk itu storage ya, kita punya storage untuk penyimpanan, kontrol atmosfer storage. Jadi yang ruangan diatur sedemikian rupa atmosfernya menggunakan bantuan gas-gas nitrogen umumnya yang netral gitu ya. Selanjutnya kita punya keberadaan mikroba lain ya. Jadi keberadaan mikroba lain ini itu kenapa mempengaruhi pertumbuhan mikroba lainnya? Karena kan dia bisa menghasilkan antibiotik. Contohnya misalnya, saya punya bakteri A. Bakteri A ini dia menghasilkan antibiotik sehingga bakteri B nggak mau tumbuh-tumbuh di dekat bakteri A. Ya, contohnya aja pada saat proses pembuatan yogurt. Pembuatan yogurt itu bakteri yang digunakan itu akan menghasilkan asam laktat. Asam laktat selain menurunkan pH, asam laktatnya sendiri juga dihindari ya. Nah, jadi asam-asam organik, keberadaan asam organik tadi ya. Hidrogen peroksida tadi misalnya. Ya, jadi kalau hidrogen peroksida tadi kan dihasilkan dari proses respirasi. Nah, makanya yang tidak bisa merombak hidrogen peroksida tidak bisa tumbuh di situ gitu ya. Lalu ada bakteriosin. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silahkan.